Jemaat Tuhan, Shalom. Hari yang baru, berkat yang baru, kemurahan yang baru, anugerah yang baru untuk kita nikmati hari ini. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan izinkan saya melanjutkan apa yang sudah kita mulai beberapa waktu ini dengan tema penderitaan suci atau The Holy Suffering. Dan kita sampai di pasal 3 1 Petrus. Izinkan saya membaca 2 ayat bagi saudara hari ini, yaitu ayat 16 dan ayat yang ke-17 dari pasal 3 1 Petrus. Demikian firman Tuhan. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sekali lagi, membaca 1 Petrus, kita akan menemukan banyak kosakata, banyak istilah yang berkaitan dengan penderitaan, kesulitan, tantangan, ketekunan, perjuangan, dan situasi yang tidak mudah sebagai orang percaya. Jemaat yang terkasih, 1 Petrus adalah surat yang ditulis oleh Rasul Petrus kepada orang-orang yang pada waktu itu mengalami kesulitan, mengalami tekanan seperti yang saya sebutkan beberapa waktu yang lalu. Konsep umum yang ada pada waktu itu, orang akan mudah berpikir, orang akan mudah berkata, kalau orang itu menderita, kalau orang itu susah, kalau orang itu hidupnya tidak bahagia, pasti karena dosa. Konsep umum yang berlaku, penderitaan adalah konsekuensi dosa. Dalam konsep dan pola pikir seperti itu, Rasul Petrus memberikan pemahaman yang baru, memberikan pencerahan tentang bagaimana memaknai penderitaan berdasarkan perspektif firman Tuhan. Rasul Petrus mengatakan tidak semua penderitaan itu sebagai akibat dosa. Penderitaan itu bukan semata-mata karena kesalahan dan hukuman Allah. Tapi ada kalanya penderitaan adalah sebuah harga yang harus dibayar oleh orang percaya. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa ketika mereka hidup murni, hidup saleh, tetapi dikatakan menderita, tetapi itulah penderitaan yang dikehendaki Allah. Jadi Rasul Petrus memberikan gagasan yang baru tentang penderitaan suci. Penderitaan yang diperkenan Allah adalah penderitaan yang karena kesalehan dan kemurnian hidup. Apakah ada orang yang saleh? Apakah ada orang yang hidupnya murni? Apakah ada orang yang hidupnya berkenan di hadapan Allah tapi menderita? Ternyata firman Tuhan memberikan contoh yang jelas. Salah seorang tokoh yang diangkat di dalam Alkitab adalah Ayub. Tuhan sendiri mengatakan di muka bumi ini pada waktu Ayub hidup, tidak ada orang yang sama salehnya dengan dia. Tetapi kita semua sepakat, kita semua punya satu perspektif yang sama. Orang saleh yang bernama Ayub ini pun mengalami rupa-rupa penderitaan. Dalam perspektif dan kacamata yang benar, ketika orang benar, orang saleh, orang yang mengalami penderitaan, itu adalah penderitaan yang dikehendaki Allah atau penderitaan yang suci. Memang ada kalanya kehidupan kita seperti itu. Ya. Ada kesulitan hidup, ada tantangan hidup, tetapi ketika kesulitan dan tantangan hidup itu karena kesalehan kita, karena kemurnian hidup kita, itu adalah penderitaan yang suci. Ya. Jadi kalau kita punya tantangan, kita punya pergumulan, kita punya kesulitan kehidupan, tetapi di sisi lain kita mempertahankan kehidupan kita saleh, suci, berkenan di hadapan Tuhan, saudara tidak perlu merasa Tuhan menghukum saudara atau Tuhan meninggalkan saudara, tapi punya keyakinan, punya iman, terus bertahan, terus berjuang di dalam kemurnian dan kesalehan kehidupan saudara. Hidup memang tidak selalu seperti taman bunga yang ada pelangi dan senario yang indah. Tapi kadangkala hidup kita juga harus melewati semak belukar dan onak duri. Tetapi ketika kita menghidupi kehidupan itu karena kesalehan dan kemurnian hidup,
berbahagialah. Kita berdoa jemaat yang terkasih. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, untuk kasih dan rahmat-Mu. Bersyukur karena hari ini lagi Tuhan mengasihi kami dengan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi penolong dalam kehidupan kami, sehingga kami berjalan di dalam anugerah dan kemurahan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.